welcome to Sua Malam. Thank you banget udah ngeklik videonya. Ini adalah cerita nomor 9 di channel Sua Malam. Di cerita kali ini gue bakal ngelanjutin kisah gue, pengalaman-pengalaman gue waktu dulu gue sekolah di pesantren di sebuah daerah di Nusa Tenggara Barat di Pulau Sumbawa. Buat kalian yang belum dengar kisah pertamanya, kalian bisa ngeklik card yang ada di sini. Waktu itu gue cerita tentang sebuah kejadian saat ada acara berzikir bareng-bareng di masjid pesantren. Dan kejadian-kejadian yang akan gue ceritain ke kalian kali ini adalah kejadian-kejadian lain yang terjadi setelah plot tersebut selesai di hari-hari berikutnya. So, jadi kejadian pertamanya, sebenarnya kejadian ini bukan hal yang gue alamin sendiri, tapi yang sepupu gue, si Putra, kalau kalian ingat, sepupu gue ini cerita ke gue. Ada satu kejadian yang terjadi di kamar kita sebelum gue ikut pindah ke pesantren tersebut. Gue inget banget waktu itu kamar kita tuh namanya Al-Fatah 1. Jadi satu kamar itu isinya 40 orang. Sebelum gue pindah sekolah ke pesantren itu, ada sesuatu yang terjadi di kamar Al-Fatah 1 itu. Jadi di pesantren itu, setiap santri itu dibuatin satu tabungan khusus untuk nyimpen duit. Dan untuk nampung duit-duit jajan yang dikirimin sama para orang tua. Kita dibuatin satu rekening syariah lah gitu. Dan kartu ATM-nya itu dipegang sama ustadz pendamping kita gitu. Kayak semacam wali kelas kita gitulah. Jadi setiap anak kalau misalnya mau ngambil duit itu harus ke si ustadz dulu. Harus ke si ustadz dulu bilang, Pak Ustadz saya butuh untuk ngambil duit. Dan mereka harus ngasih tahu alasannya untuk apa. Si duitnya itu digunakan untuk apa. Dan nanti si Pak Ustadz akan memberikan kartu ATM si anak tersebut ke seniornya yang kita sebut mudabir. Jadi kayak pendamping kamar gitu. Untuk pergi pakai motor Ustadz keluar daerah pesantren kita. Masuk ke area perkotaan lah ya yang ada ATM-nya dan ngambilin duitnya dengan jumlah exactly berapa yang kita butuhin. Nah, jadi santri-santri itu nggak boleh ada yang megang duit cash. Semuanya kebutuhan santri di sana kan udah tersedia. Udah ada tempat tidur, udah ada jadwal makan, dan kebutuhan-kebutuhan alat tulis semuanya tuh udah ada gitu. Jadi nggak ada alasan untuk santri megang duit. Ya mungkin alasannya juga supaya nggak ada transaksi-transaksi gelap yang terjadi di sana kali. Gue juga nggak tahu sih pastinya. Intinya ada satu peraturan di pesantren itu yang ngebuat kita tuh nggak boleh megang duit cash kalau misalnya emang nggak ada perlunya di sana. Nah, jadi kejadiannya ini suatu hari di kamar Al-Fatah, temennya si Putra ini ada yang bandel. Jadi dia itu nyimpan duit cash, gue lupa berapa, yang jelas lumayan banyak lah, mungkin 200-300 ribu pada saat itu. Karena dia baru habis dijenguk sama orang tuanya kan, dan orang tuanya ngasih dia duit cash gitu. Normalnya sih anak-anak yang lain kalau dapat duit cash kayak gitu, mereka akan langsung ngasih ke si mudabir, si pendamping kamar, dan nanti si mudabir ini akan laporan ke si ustaznya supaya si uang cashnya ini bisa disimpan atau disetor lah ke rekeningnya mereka. Tapi si temannya Putra ini enggak, kita panggil aja namanya Kevin lah ya. Si Kevin ini enggak, dia nyimpen si uang cash tersebut, si uang 200 atau 300 ribu itu di lemarinya dia. Nah, jadi di lemarinya dia itu ada satu buku Yasin, dan dia nyimpen uangnya itu di tengah-tengah buku Yasin tersebut. Lalu buku Yasinnya ini ditaruh di bawah baju-bajunya dia tuh di lemari. Harapannya sih biar nggak ketahuan. Nah, biasanya kan setiap berapa waktu sekali mudabir tuh akan ngelakuin sejenis razia gitulah. Jadi semua lemari santri tuh akan dibukain satu-satu untuk ngecek ada barang yang nggak seharusnya ada di situ nggak. Misalnya uang, rokok, atau hal-hal lain gitu. Nah, jadi dia nyimpen di buku Yasin karena dia tahu mudabir tuh nggak bakal ngecek Al-Quran, nggak bakal ngecek buku Yasin atau buku doa yang lain. Mereka cuma ngelihat, oh ya ini buku Yasin, ini Al-Quran, udah ditaruh lagi kayak gitu. Sesuatu yang personal lah, benda-benda tersebut, jadi nggak bakal dicek. Nah, gue nggak tahu tujuan dia apa dengan uang itu. Apakah memang di sana ada transaksi gelap, ada sesuatu yang mau dia beli atau gimana. Yang jelas dia nyimpan itu.
Dan pada suatu malam, seperti rutin di hari pertama gue di sana, adalah si acara zikir bareng ini di dalam masjid. Nah, pada malam itu si Kevin izin untuk ke toilet. Jadi dia keluar dari zikir malam itu. Menurut keterangannya si Putra, setelah dia keluar dari masjid, dia tuh nggak pernah balik ke masjid lagi. Nah, saat acara selesai, acara zikir selesai, udah dilanjutkan acara sholat isya, ya kan? Udah selesai lah, pokoknya semua acara, makan malam, segala macam itu udah selesai. Si Putra ini nggak ngeliat Kevin sama sekali. Jadi sejak dia keluar itu, dia nggak balik-balik lagi. Akhirnya pada saat waktu mereka harus balik ke kamar dan harus tidur, si Putra baliklah dengan teman-temannya, didampingin sama ada 2 orang mudabirnya juga, masuk ke kamar Al-Fatah 1. Pas mereka buka kamar, mereka semua kaget. Karena di situ si Putra udah terbaring, kaku, dan mata dia melotot, gak bergerak sama sekali. Seolah-olah kayak orang yang lagi tercekik lah gitu, kayak ada yang nyekik dia gitu. Jadi dia badannya kaku, ngeliat ke atas gitu, melotot. Di situ semua orang panik. Akhirnya si mudabirnya dia itu ngangkat si Kevin ini dan pakai motor si Ustadz untuk bawa dia keluar. Gue nggak tahu dibawa kemana, mungkin ke rumah sakit, ke puskesmas, atau tempat lain, gue nggak tahu. Nah, setelah itu berlalu, akhirnya Kevin udah baik-baik aja, udah balik, barulah di situ dia cerita. Malam itu, waktu dia keluar dari masjid, dia rencananya mau masuk ke kamar Al-Fatah 1, ngebuka lemarinya dia, ngambil duitnya di situ, dan dia mau membeli sesuatu, entah apa, entah di mana. Yang jelas dia mau bertransaksi malam itu. Pas dia buka lemarinya, lemari dia dibuka nih, sek gitu. Nah, lemarinya itu by the way cuman satu gitu doang ya, kayak kabinet. Terus kalau dibuka itu ada tiga atau 4 susun gitulah, yang biasanya kita taruh baju, satu susun lagi celana, satu susun lagi benda yang lain gitu. Pokoknya cuman seginilah ukurannya, nggak sampai setengah meter gitu, ukurannya 40 cm mungkin. Posisi dia naruh si buku Yasinnya itu ada di bawah tumpukan baju di bagian yang paling atas. Jadi kalau dia buka itu dia harusnya langsung hadap-hadapan sama bagian dimana dia taruh baju, dan di bawahnya ada buku Yasin. Nah, pas dia buka, yang dia lihat itu bukan tumpukan baju yang di bawahnya ada buku Yasin. Pas dia buka lemarinya dia, persis di depannya dia, di bagian yang paling atas, yang dia lihat itu adalah kepala. Ada sosok kepala orang cowok di situ, di dalam lemarinya dia. Bahkan pada saat itu katanya Kevin, di tumpukan yang harusnya ada baju itu baju dia nggak ada, kayak kosong, bener-bener ruangan kosong, dan cuma ada kepala di situ. Nah, di situ Kevin kaget, dia langsung teriak, langsung jatuh gitu ke belakang, dan ya nggak ada orang yang ngedengar teriakan dia karena kan di masjid lagi pada heboh berzikir gitu kan, yang kalian bakal ngerti kalau kalian nonton video gua sebelumnya yang mereka ikut berzikir. Jadi dia cuma teriak gitu sendirian, ketakutan, langsung jatuh gitu ke belakang. Dan tiba-tiba si kepala itu ngampirin dia, dan baru muncul badannya. Jadi akhirnya si sosok kepala laki-laki itu punya badan dan duduk di atasnya dia, nyekek dia di situ. Sampai akhirnya kamar itu dimasukin sama Putra dan teman-temannya dan 2 mudabir. Itu pengalamannya si Kevin. Dan saat si Putra nyeritain itu ke gua akhirnya yakin gitu kalau di tempat ini tuh emang ada penunggunya, dan penunggunya ini kayak semacam defense sistemnya gitu lah. Kalau misalnya ada anak-anak atau santri-santri yang melakukan sesuatu yang nggak seharusnya dilakukan, mereka akan menghukum mereka lah secara mental, kurang lebih kayak gitu. Nah, balik ke waktu gua udah pindah sekolah di pesantren ini. Jadi di hari pertama kalian semua udah tahu ya, ada kejadian di masjid saat acara zikir bareng. Itu keesokan harinya ada hal yang terjadi lagi. Jadi kita semua tidur di kamar, dan kita semua dibangunin itu sebelum azan subuh. Semuanya dibangunin untuk siap-siap mandi, terus wudu, dan langsung ke masjid untuk nungguin azan subuh sambil ya baca Al-Quran lah gitu. Akhirnya kita kalau udah azan subuh kita sholat, baru kita balik beraktivitas selanjutnya. Entah itu kita mau ke kelas, atau mungkin kalau lagi nggak ada kelas mau bersih-bersih, apalah itu.
Nah, pada saat itu dibangunin, gua nggak tahu persis waktu itu jam berapa, yang jelas sebelum subuh, kemungkinan sekitar jam 4 kali ya. Gue dibangunin, kita semua bangun, kita keluar untuk mandi. Nah, tempat mandinya itu bukan kamar mandi yang benar-benar ketutup semua. Jadi di sebelah kamar Al-Fatah 1, sebelah kanannya itu ada kamar Al-Fatah 2, di sebelah kamar Al-Fatah 2 itu ada semacam tempat pemandian umum. Jadi ada kayak bak yang dibuat dari semen, tapi itu panjang banget baknya, panjang banget. Terus disekat-sekat gitu. Ada, kalau gue lupa ya, kemungkinan triplek ya. Jadi ada triplek yang sekat, jadi kayak bilik gitu. Tapi baknya itu satu panjang, dan kita bawa gayung sendiri, centong sendiri untuk ngambil airnya di situ, terus mandi bareng-bareng. Nah waktu itu ya karena gue masih anak baru, jadi gue ngintilin si Putra ini kemana dia pergi ya gue ikut gitu. Waktu dia masuk tuh ke salah satu bilik, gue masuk ke bilik di sebelahnya. Gue mulai mandi kan di situ sambil ngobrol-ngobrol lah sama Putra. Di tengah-tengah gue mandi, tiba-tiba gue dengar suara azan, suara cowok azan, dan suaranya tuh melengking banget ya, dan suaranya tuh nggak bergema. Jadi bukan kayak suara azan pakai mic, tapi lebih kayak suara orang azan teriak gitu. Jadi kedengeran suara azan dia tuh langsung dari suaranya dia, bukan dari suara mic atau speaker gitu. Gue ngomong tuh ke Putra, ini kita telat ya bangunnya. Kok udah ada suara azan aja gitu. Di situ Putra langsung nengok kan ke bilik gue. Suara azan apaan gitu? Belum ada suara azan gitu. Nah di situ gue bingung kan. Itu saat gue ngobrol sama si Putra, suara azannya masih ada. Dan gue cukup yakin itu suara azan subuh gitu kan. Azan apa lagi jam segini. Terus akhirnya kita cepat-cepat mandi. Gue udah pakai celana, pakai anduk segala macem. Dan itu suara azan masih berlangsung. Jadi waktu suara azan pertama kali gue dengar itu udah cukup lama. Jadi udah mau selesai lah mandinya. Pas kita selesai mandi, suara azannya masih ada. Kan keluar tuh dari bilik. Keluar dari bilik, mau ngelewatin Al-Fatah 2 untuk masuk Al-Fatah 1. Posisi masjidnya tuh persis ada di depannya Al-Fatah 2 dan Al-Fatah 1. Nah, jadi kalau gue mau masuk ke kamar, itu kan ngelewatin masjid dulu. Pas gue jalan, makin jelas kalau suara azannya itu dari arah masjid, dari arah atasnya. Jadi saat jalan itu, gue sambil ngeliat ke atas. Dan pas gue ngeliat ke atas, itu kaki gue lemes banget. Yang gue lihat kayak gini. Jadi si masjidnya itu atasnya bukan kubah yang umum gitu loh, yang biasanya bentuknya kayak buah pir gitu, bukan kayak gitu, tapi cuman segitiga gitu doang, kayak prisma gitulah bentuknya. Terus di atasnya ada satu tiang kecil yang kemungkinan itu tiang anti petir gitu ya. Jadi gue ngelihat ke atas, dan yang gue lihat di puncaknya atap masjid itu, di yang ada tiang itu, di situ ada sosok pria. Sosok pria yang sosok pria botak, pakai baju gamis warna putih, lagi azan di situ. Dan posisinya yang ngebuat gue langsung mikir itu nggak mungkin orang gitu. Siapa juga yang mau azan di atas atap masjid gitu kan. Posisinya dia tuh kayak lagi jongkok di puncak melukin si tiang itu, sambil dia teriak ke arah atas azan. Dan itu gue lihat jelas banget. Tapi gue ngeliat si Putra seolah-olah dia nggak ngeliat apa-apa di situ. Dan ya sosoknya sih nggak serem, cuman creepy banget karena gue tahu itu bukan manusia, dan gue ngeliat sejelas itu. Entah hal salah apa lagi yang gue lakuin sampai gue ditunjukin hal tersebut. Yang paling parah adalah pengalaman gue yang sebenarnya terjadi sebelum subuh itu, sebelum waktu subuh. Jadi malam harinya saat waktu tidur, ada sesuatu yang terjadi di situ yang ngebuat gue sampai sekarang paling takut banget dengan sosok yang ngegangguin gue malam itu. Jadi setelah kejadian yang zikir-zikir di masjid itu, akhirnya kan kita makan segala macam, waktu makan dan akhirnya waktu tidur sekitar jam 9 atau jam 10 malam, gue lupa persisnya. Intinya kita tidur di situ. Masuklah gue ke kamar Al-Fatah 1 dengan Putra dan teman-teman yang lain. Posisinya masuk ke kamar itu kamarnya luas ya, lebih kayak ruangan sekolah sih, karena yang tidur di situ ada 40 orang. Layoutnya gini,
Pintu masuk ke kamar Al-Fatah 1 tuh ada di pojok sebelah kiri bangunannya. Jadi kalau kita buka pintu, itu bakal langsung kelihatan ruangan yang luas banget. Ruangannya tuh panjang, jadi panjang ke samping gitu. Dan di tengah-tengahnya itu adalah lemari yang disusun gitu. Jadi tengah-tengah itu lemari. Ruang kosongnya itu jadi kayak bentuk O gitulah atau angka 0. Tengah-tengahnya itu lemari. Nah, di sekelilingnya lemari itulah ada matras-matras atau kasur-kasur tipis gitulah ngelilingin. Disitulah kita tidur. Jadi kalau kita tidur itu udah dempet-dempetan kiri kanan, ya nggak dempet banget sih, cuman ya rapat lah gitu kasurnya. Di belakangnya kita itu langsung lemarinya. Jadi lemarinya itu di belakang kita, posisi tidur kayak gitu. Kebetulan waktu itu posisi tidurnya si Putra nggak bener-bener di samping gua. Dia kan udah ada posisi lemarinya di sebelah mana, dia tidur persis depan lemarinya dia, dan gua tidur di depan lemari gua. Dan posisi gua tidur itu dekat banget sama pintu masuk. Jadi pintu masuk itu ada di sebelah kanan gua, mungkin jarak 5 orang lah tidur di samping gua, pintunya di situ gitu. Nah, kita semua udah ada di posisi masing-masing, di tempat tidur masing-masing. Si Mudabir akhirnya matiin lampu kamar. Lampu kamar dimatiin supaya semuanya langsung tidur. Di situ gue langsung coba untuk tidur, dan gue kebetulan bawa bantal gue sendiri, jadi udah nyaman banget. Gue bawa guling gue sendiri, udah nyaman banget lah pokoknya. Gue peluk guling, gue selimutan, gue tidur di situ. Gak lama dari itu, kalian tahu kan kondisi kalau misalnya kalian tidur tapi belum pulas banget gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, kalian kayak ya ngawang lah antara beneran terjadi atau itu di dalam mimpi. Nah, gue sempat ngeh di situ karena tiba-tiba gue itu nyium suatu bau. Jadi gue kayak seolah-olah tersadar karena ada bau yang menyengat yang gue cium. Waktu itu baunya kayak bau melati dicampur bau bangke gitu. Posisi gue masih merem, masih tidur. Gue cium bau itu jelas banget gitu, dan gue mulai terganggu dengan bau itu. Nggak lama dari gue cium bau itu, gue ngerasain ada angin anget ke muka gue. Ada hembusan angin, dan hembusan angin itu beberapa kali dan beritme, nggak putus lebih tepatnya. Beberapa kali, seret, 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 dan diikutin dengan suara nafas. Jadi gue bisa ngebayangin kalau itu adalah hembusan nafas ke muka gue. Situ gue udah mulai, perasaan gue udah mulai nggak enak. Posisi tidur gue nyamping meluk guling. Dan gak lama dari gue nyium bau dan ngedengar suara nafas itu, ngerasain hembusan angin di muka gue mulai nyadar. Yang gue peluk ini kok gak empuk lagi, tapi sesuatu yang lebih padat, lebih keras lah. Mungkin di sini kalian udah mulai tahu ya, udah mulai nebak-nebak kira-kira apa yang gue peluk. Sama. Pada saat itu gue juga udah mulai berpikiran hal yang sama. Tapi gue masih belum berani untuk ngebuka mata gue. Tapi karena gue penasaran, dari posisi gue meluk tangan gue sedada, gue coba untuk turunin tangan gue, jadi agak ngeraba gitu. Gue coba untuk turunin tangan gue, untuk ngerasain ini apa yang gue peluk. Dan yang gue rasain, ukurannya tuh nggak kayak ukuran guling, nggak rata lurus. Jadi ada gundukan-gundukan yang gue pegang. Dan permukaannya pun bukan permukaan kayak sarung guling. Permukaannya tuh lebih kasar, dan tangan gue tuh kayak megang sesuatu yang bergerindil kayak pasir atau tanah. Di situ gue udah bener-bener yakin banget kalau yang gue peluk itu sosok pocong. Gue mulai beraniin diri untuk ngebuka mata gue karena gue juga nggak tahu apa yang ngerasukin gue saat itu. Gue pengen ngeliat apa yang gue peluk. Akhirnya seperti kebiasaan gue ngitung dalam hati. Di hitungan kelima gue bakal buka mata gue. 1, 2, 3, 4, 5. Gue buka mata gue. Dan di situ gue langsung panik karena di depan muka gue persis, dan gue lagi meluk itu sosok pocong, dan mukanya jelas banget persis di depan gue. Mukanya gosong, mukanya seperti mengelupas, matanya melotot, mulutnya terbuka, ternganga lebar, dan di hidungnya masih ada kapasnya. Melototin gue sambil tetap bernafas. Kayak gitu. Di situ gue panik banget. Entah dapat kekuatan dari mana, gue meluk, gue nyengkram si sosok pocong itu, dan gue langsung teriak sambil gue buang pocongnya ke atas. Saat gue buang ke atas itu,
sosok pocong itu udah berubah lagi jadi guling. Di situ gue langsung, ya di situ ada 2 mudabir yang ngawasin dan mereka langsung sadar ada sesuatu yang terjadi. Mereka langsung nyalain lampu dan ada beberapa anak juga yang ikut kebangun. Mereka nanyain gue, kenapa. Akhirnya gue ceritain. Di situ mudabirnya bilang, kamu anak baru ya gitu. Iya. Kayaknya mereka masih belum sadar karena di situ ada banyak orang banget. Mereka nggak sadar kalau ada anak baru di situ. Akhirnya si mudabirnya ngejelasin ke gue, di sini tuh nggak boleh bawa guling, Dek. Di sini nggak boleh tidur pakai guling, soalnya nanti terlalu lelap dan susah dibangunin untuk sholat subuh. Jadi gulingnya kita ambil ya. Akhirnya guling gue diambil dan entah dibawa kemana. Beberapa teman gue sih bilang gulingnya tuh dibakar. Di situ gue nggak tahu kalau sebenarnya kita nggak boleh bawa guling. Well, it happened, itu udah kejadian dan pengalaman itu ngebuat gue sampai sekarang paling takut banget sama sosok pocong karena deket banget jaraknya. Gue bener-bener lihat wujudnya kayak gimana, gue tahu aromanya kayak gimana, dan gue tahu rasanya meluk pocong itu kayak gimana. Of course pada saat itu nggak ada keluarga gue yang gue ceritain, dan gue selalu deg-degan kalau nyeritain pengalaman ini karena masih kebayang-bayang mukanya kayak gimana. So ya, itu beberapa cerita lagi tentang pengalaman yang gue alamin di pesantren itu. Beberapa faktor yang membuat gue akhirnya mutusin untuk keluar dari pesantren itu. Gue cuma tahan 2 atau 3 bulan kalau nggak salah. Dan sebenarnya masih ada beberapa cerita lagi yang mungkin nanti akan gue ceritain di video-video selanjutnya. Thank you banget nih udah ngedengerin cerita kali ini, dan gue mau informasiin ke kalian kalau di channel Suo Malam ada satu segmen baru namanya Gaib. Di segmen Gaib ini gue bakal ngulas, gue bakal ngebahas tentang fenomena-fenomena gaib, sosok-sosok gaib, biar kita semua nggak cuma ngedengar cerita horor aja, tapi kita nge-gain pengetahuan baru tentang hal-hal gaib. Dicek playlistnya ya. Untuk episode pertama gue ngebahas tentang Banaspati. Itu keren banget dan seru banget. Kita semua harus tahu banget tentang Banaspati karena ternyata banyak banget fakta-fakta di dalam itu, dan banyak juga yang ngalamin hal-hal serem berkaitan dengan Banaspati. Anyway, thank you buat kalian yang udah subscribe, yang udah like, yang udah ninggalin komen. Gue appreciate banget. Again, gue mau ngingatin kalian bisa untuk nyumbangin cerita kalian untuk gue bawain supaya para pecinta horor kayak gue, kayak kita semua bisa ngedengerin cerita kalian. Share ke dunia. Caranya ada di kolom deskripsi. Thank you banget udah ngikutin Suo Malam sampai sekarang dan seterusnya nanti gue harap. And see you guys in the next video.